Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Prodi Penjaskesrek. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi administrasi dan supervisi pendidikan mengenai administrasi keuangan. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, sesi 2022-2127-0107. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan, penggolongan pengertian, pengolahan, penyimpanan, pengarsipan terhadap seluruh kekayaan negara termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan pemerintah dengan status hukum publik ataupun privat, badan-badan usaha negara dan badan-badan usaha lainnya, di mana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta terikat dalam perjanjian dengan penyertaan pemerintah ataupun penunjukan pemerintah. Administrasi keuangan terdiri dari serangkaian langkah-langkah di mana dana-dana disediakan bagi pejabat-pejabat tertentu di bawah prosedur-prosedur yang akan menjamin sah dan berdaya gunanya pemakaian dana-dana itu. Bagian utama ialah menyusun anggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan pembukuan, pembelian, dan persediaan. Selanjutnya, menurut para ahli, pengertian administrasi keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu arti sempit. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukaan keuangan. Yang kedua, arti luas. Administrasi keuangan menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengolahan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan sekolah. Tujuan manajemen keuangan sekolah yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keuangan sekolah. Prinsip-prinsip keuangan sekolah dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu prinsip transparan. Prinsip transparan mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data diperoleh, berapa jumlahnya, untuk apa dana itu digunakan, dan bagaimana rincian penggunaannya serta pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bijak dan hemat. Efisiensi biasanya diukur dengan membandingkan antara masukan atau yang digunakan dengan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas. Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan dengan baik, secara administratif maupun secara normatif. Pertanggungjawaban administrasi di sini maksudnya adalah penggunaan keuangan sekolah jelas pembukuannya, ada bukti-bukti penggunaannya serta hasilnya.
Yang selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan, penyusunan RPS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu penyusunan RPS. Rencana Pembangunan Sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah, yang mengupas tentang yang pertama, pentingnya rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, seperti peningkatan dan pengembangan, dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu arti perencanaan sekolah atau RPS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu tujuan rencana pengembangan sekolah. RPS disusun dengan tujuan untuk menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. Yang selanjutnya yaitu Sistem Perencanaan Sekolah atau SPS. Sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat, diwakili oleh komite sekolah. Yang selanjutnya, tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. RPS mencakup yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Yang selanjutnya, menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, dan memonitor dan mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan RKAS. Tujuan penyusunan RKAS adalah yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan. Yang keenam, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Yang ketujuh, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan.
serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah, namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini. Meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPh, dan membagikan gaji atau rapel. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya mengenai administrasi keuangan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.